Pemirsa, terima kasih Anda masih di iNews Sore bersama saya Camar Haenda. Seluruh pemain timnas Indonesia yang dipanggil pelatih Patrick Kluivert telah bergabung di pemusatan latihan atau training camp di Bali. Sementara 5 bintang skuad Garuda terpaksa absen sehingga opsi rotasi pemain kian terbatas. Seluruh pemain tim nasional Indonesia yang dipanggil pelatih Patrick Kluivert telah bergabung dalam pemusatan latihan di Gianyar, Bali. Sejumlah penggawa skuad Garuda yang sebelumnya belum tampak sudah bergabung bersama tim. Termasuk Shane Patinama dan Kelvin Verdong yang mengikuti latihan fisik bersama pelatih fisik Quentin Jacoba. 4 kiper yakni Hernando Ari, Nadio Argawinata, Emil Audero, dan Reza Arya Pratama mengikuti latihan khusus. Sesuai regulasi dari 32 pemain yang mengikuti pemusatan latihan, nantinya akan dirampingkan menjadi hanya 23 pemain. Sementara itu 5 pemain pilar dipastikan absen dengan alasan berbeda, mulai dari akumulasi kartu, cedera, hingga alasan keluarga. Martin Pas dan Marcelino Ferdinand tak bisa tampil akibat akumulasi kartu kuning. 2 pemain lain dibeli cedera sehingga dicoret dari daftar pemain. Mereka adalah Ragnar Oratmangun dan Sandy Walsh. Satu lagi penggawa Garuda yang absen adalah Eliano Reinders. Bintang klub Zwolle tersebut memutuskan fokus mendampingi sang istri yang akan melahirkan. Pemirsa, usai menjalani pemusatan latihan selama 5 hari di Bali, hari Sabtu sore ini menjadi hari terakhir skuad Garuda menjalani sesi latihan di Pusat Pelatihan Bali United kawasan Pantai Purnama, Kabupaten Gianyar, Bali. Dalam sesi terakhir yang digelar secara tertutup ini, Timnas mengebut program latihan sebelum kembali bertolak ke Jakarta besok sore. Terlihat rombongan bus dan mobil yang mengangkut para pemain dan pelatih Timnas Indonesia memasuki kawasan Pusat Pelatihan Bali United pukul 16.30 waktu Indonesia Tengah. Terdapat suasana yang cukup berbeda pada hari terakhir pemusatan latihan. Biasanya kawasan Pusat Pelatihan Bali United disterilkan dari aktivitas warga. Namun sore hari ini banyak anak-anak dari Akademi Sekolah Sepak Bola yang melaksanakan latihan di kawasan ini. Walaupun kawasan Pusat Pelatihan Bali United cukup ramai aktivitas, namun sesi latihan timnas tetap tertutup dan dilakukan sterilisasi di kawasan tertentu. Dan pemirsa, untuk mengetahui informasi terkini langsung dari lokasi pemusatan Timnas Indonesia di Gianyar, Bali, kami sudah terhubung dengan jurnalis iNews Ketut Catur Kusumaningrat. Selamat sore Catur, bagaimanakah update terakhir dari latihan Timnas hari ini? Baik, selamat sore Camar dan juga pemirsa. Untuk hari ini, hari Sabtu sore ini merupakan hari terakhir Timnas Indonesia menjalani pemusatan latihan di kawasan pemusatan latihan Bali United kawasan Pantai Purnama Gianyar. Di mana pada sore hari ini Timnas pukul 16.30 waktu Indonesia bagian tengah sudah memasuki areal training center Bali United, dan saat ini Timnas masih melaksanakan beberapa program pelatihan, diantaranya pelatihan di dalam ruangan, di fitness dan strategi, dan juga pelatihan di luar lapangan terbuka. Di mana ada yang cukup berbeda di latihan terakhir ini, di mana di belakang saya banyak lalu lalang kendaraan yang keluar masuk di areal pelatihan Bali United, di mana tadi sempat kita namanya beberapa sesi latihan dari Akademi Sekolah Sepak Bola, dan praktis sudah mulai disterilkan. Latihan di timnas. Baik, terima kasih Catur atas informasinya. Selamat bertugas kembali, salam sehat. Lantas bagaimanakah peluang Garuda menjaga asa menuju Piala Dunia 2026? Sudah bergabung bersama kami pengamat sepak bola Roni Pangemanan atau Bung Ropan. Selamat sore Bung Ropan. Selamat sore. Baik, Bung Ropan, melihat ada lima orang yang absen dari punggawa timnas dan saat ini sedang dilakukan untuk pusat pelatihan di Bali. Tanggapan Anda seperti apa? Ya, kalau bisa melihat memang sangat disayangkan, terutama Ragnar Oratmangun ya, yang sakit ya, sehingga di sektor depan itu agak berkurang, tapi kita masih punya Stefano Lillipali. Jika ia masuk dalam 23 nama terakhir yang akan dipilih, saya yakin dia akan masuk karena dia satu-satunya orang yang bisa menggantikan posisi Ragnar Oratmangun untuk mensuplai bola atau memberikan asis umpan oleh Romeni di depan. Kemudian di sisi kanan memang ada 2 yang keluar,
Eliano Reinders yang harus menemani istrinya yang sudah melahirkan kemarin, kemudian dengan Sandy Walsh yang masih cedera, sehingga mereka tidak tersedia melawan Cina dan melawan Jepang. Ini yang menjadi masalah saya pikir di sini. Tentunya bagi Patrick Kluivert sebagai pelatih harus bisa memilih yang terbaik. Karena praktis dengan tidak ada Eliano dan Sandy, maka peluang itu ada di Asnawi Mangku Alam dan Jakob Sayuri yang tersisa bisa bermain di posisi kanan. Walaupun opsi lain sebenarnya bisa memindahkan Dean James dari kiri bisa bermain di kanan. Itu bisa dilakukan. Tetapi kalau bicara yang memang full ada di fullback di kanan itu Asnawi dan Jakob Sayuri. Karena memang tinggal itulah yang ada ya, sehingga dia harus memilih juga 5 pemain terakhir yang harus dicoret untuk sebelum menentukan 23 pemain. Jadi saya pikir dengan materi yang ada sekarang, oke lah, tidak ada terlalu banyak pengaruh, kecuali di kanan karena kita masih punya Kevin Dix yang sudah sembuh dari cedera, pulih, bisa bermain di sektor kanan, Mas. Begitu, Mas Amar. Nama ini izin konfirmasi. Anda menyebut bahwasanya absennya Elkan Bagot, sebetulnya Elkan ini cukup baik dan juga cukup layak untuk masuk skuad, namun PSSI bilang bahwa Elkan ini fokus ke klub. Tanggapan Anda seperti apa? Iya, semua kan kembali ke pemainnya. Sudah diberikan kesempatan sejak lalu. Sebelum menghadapi Australia dan Bahrain, dia sudah dipanggil. Tetapi dia ingin lebih fokus untuk klubnya di Blackpool saat itu ya. Karena dia masa peminjaman. Sebenarnya kan dia sudah di Bali dan dia berlibur di sana. Kesempatan sudah dia nggak bermain lagi. Mestinya peluang itu ada dan Elkan yang harus bisa mengkonfirmasi bahwa saya siap untuk bisa bermain bersama dengan tim nasional. Tapi kan pihak PSSI juga sudah mengklarifikasi ini bahwa sudah ditanyakan tetap dia ingin fokus untuk di klubnya. Tapi memang sangat disayangkan ini kan dia dibutuhkan memang di posisi bek tengah. Tetapi bagi saya tidak mengapa karena posisi bek tengah itu masih ada Mers Hilgers dan masih ada Jordi Amat untuk ada sana. Kita kan sudah punya 3. Oke. Jai Ises, ada Rizky Ridho dan juga dengan Yasin Hapner seperti melawan Bahrain. Nah dengan cadangan itu ada 2. Jadi saya pikir tanpa Elkan juga oke ya untuk posisi di bek tengah. Oke. Itu masalah. Baik, Marcelino, Martin Pas, Ragnar, Sandy Walsh, dan juga Eliano ini sudah dipastikan tidak akan bermain. Ya. Alternatifnya menurut Anda yang lebih baik seperti apa dan apakah ini ramuannya sudah cukup untuk bisa melawan sekelas Cina? Oh iya, saya pikir ya. Kenapa Patrick Kluivert memanggil ada list pertama 32 karena dia tentunya mengantisipasi kalau ada pemain-pemain yang bermasalah dan itu kan terjadi. Bukan cuma itu karena di awal juga Septian Bagaskara itu mengalami cedera dari Dewa United sehingga cepat ditukar dengan Beckham Putra dari Persib Bandung untuk tersedia. Nah, sebelumnya muncullah Sandy, ada Eliano ya yang tidak bisa ini. Kalau soal Marcelino dan Pas kan sudah ketahuan bahwa mereka kena akumulasi tidak boleh bermain kecuali tersedia lawan Jepang. Nah, makanya sekarang kalau bisa dilihat bahwa di posisi depan itu pengganti di Ragnar saya bilang tadi dengan ada Lili Pali, Vano di sisi kanan untuk bisa mengisi posisi Marcelino itu masih bisa Jakob Sayuri juga ada di sana. Atau ada Egy begitu. Oke, Bung Ropan, pertanyaan terakhir sebetulnya seberapa berdampak pemain naturalisasi yang tidak hadir untuk ada nantinya melawan Cina, mengingat lini depan juga lini belakang ini menjadi salah satu yang terpenting. Iya, kalau di belakang saya pikir nggak ada masalah ya, karena kita punya kekuatan, saya sudah bilang tadi, karena kita juga masih punya Kevin Dix ya untuk bisa menghadapi Cina. Tapi kan kita punya keuntungan dengan adanya Emil Audero yang tidak bermain di Cina, ada Dean James, ada Ole Romani, ada Joe Pelupesi, termasuk dengan Kevin Dix. Jadi ini yang tidak ada di Cina, tapi sekarang mereka bisa bermain. Jadi saya pikir untuk komposisi starting 11 ini tidak ada pengaruh apa-apa karena Kluivert sudah tahu bersama dengan Alex Pastoor dan Denny Lazzat apa yang akan mereka lakukan untuk bisa menang melawan Cina. Karena kan kita harus menang, harus 3 poin jika ingin meneruskan langkah masuk ke putaran keempat. Dan itu saya yakin kita bisa dapatkan. Oke, saat kalah lawan Australia Anda bilang bahwa tidak boleh menghujat pemain dan juga pelatih. Apa pesan Anda untuk supporter? Ya, saya pikir perlu untuk dukungan ya. Dukungan penuh kan itu penting bagi supporter ya, baik ada di utara, selatan, La Grande ya yang lebih fanatik, tetapi harus menjaga saya pikir ketertiban ini dan kalimat-kalimat tidak boleh terlalu karena kita ada lawan Bahrain kemarin ada FIFA hukum ya. Karena kena agenda. Jadi kita harus lebih bijak lah untuk bisa menonton. Tapi kalau dukungan penuh harus untuk supporter kita untuk bisa menambah motivasi pemain di lapangan kan. Begitu. Baik. Suportif dan juga bijak. Terima kasih Bung Ropan atas pesan dan juga informasinya. Selamat bertugas kembali juga salam olahraga. Ya, selamat olahraga. Pemirsa, Ketua Umum PSSI Erick Thohir meminta timnas Indonesia fokus untuk menghadapi Tiongkok dengan misi meraup 3 poin. Jika gagal menang, langkah skuad Garuda menuju play-off akan semakin berat.
Timnas Indonesia menggembleng diri menjelang laga krusial melawan Tiongkok 5 Juni mendatang. Tambahan 3 poin adalah harga mati jika skuad Garuda ingin bertahan di 4 besar klasemen grup C. Ketua Umum PSSI Erick Thohir meminta pasukan pelatih Patrick Kluivert untuk fokus mendulang 3 poin saat menjamu Tiongkok. Jika gagal menang, langkah Jay Itzes dan kolega bakal makin berat untuk menembus playoff. Erick Thohir optimistis dukungan supporter yang bakal memadati GBK Senayan Jakarta kian melecut motivasi dan spirit timnas. Fokus dulu lawan China, karena kalau lawan China kita tidak dapat poin 3, ya saya rasa berat sekali kita untuk ke playoff. Sedangkan kita targetnya kan paling tidak ranking 3, ranking 4 supaya kita ke playoff. Gitu. Satu fokus dulu lawan China dulu aja. Kita cukup confidence karena di setiap lini paling tidak kita punya selalu pemain ya yang kualitasnya sama. Jadi tidak bisa kita bilang starter dan cadangan. Ya, 2x11 ini yang kita harus pastikan punya pelapis gitu. Kehadiran dan sentuhan Kluivert secara psikologis juga dipandang mampu mendongkrak moral tanding pemain. Dari Badung, Bali, Indira Ari, Anyus melaporkan.